Saya Madeni Pratiwi, peserta guideline Lomba Podcast Inovasi Sains 2021. Semangat buat kalian yang sedang belajar atau lagi buat laporan praktikum nih. Welcome to my podcast, Kewirausahaan with Madeni Pratiwi. Right? Ayo kita mulai podcast and see you inside. Kewirausahaan ternyata cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan kewirausahaan mampu membantu perekonomian warga sekitar menjadi lebih baik dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Nah, kewirausahaan sendiri merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide dan gagasan, peluang atau cara untuk lebih baik dalam menjalankan sesuatu hingga menghasilkan output berupa usaha baru. Lantas, apa aja sih tujuan dari kewirausahaan? Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan saat seorang pembisnis membuka sebuah usaha, maka ia akan membutuhkan banyak sumber daya manusia lain untuk membantunya. Dengan melakukan bimbingan yang tepat, maka sumber daya manusia tersebut tidak hanya bisa diberdayakan kemampuannya saja, melainkan juga bisa dilatih agar menjadi calon wirausahawan yang lebih berkualitas berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat. Loh, kok bisa berbisnis masyarakat jadi sejahtera sih? Gini nih, dengan berkembangnya suatu usaha, berarti kian banyak lapangan pekerjaan yang akan dibuka untuk masyarakat tuh. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran yang ada di masyarakat, berarti suatu bisnis sudah berhasil dalam mewujudkan tujuan kewirausahaan tersebut. Yang ketiga, menanamkan semangat wirausaha di dalam masyarakat. Seorang wirausahawan biasanya identik memiliki semangat dan jiwa yang tangguh, kompetitif, kreatif, inovatif, dan pandai mencari peluang. Alangkah lebih baiknya jika semangat tersebut bisa ditularkan ke masyarakat sekitar. Semangat tangguh dan pantang menyerah tersebut sebaiknya mampu ditularkan ke orang lain, terutama anak muda nih, agar mampu membangun semangat kewirausahaan. Prinsip berwirausaha yang harus diterapkan memiliki passion nih. Explore hal-hal lain yang udah kamu kuasai di bidang sebelumnya, bila memiliki potensi luar biasa yang tersembunyi dalam diri. Sudah saatnya untuk dimanfaatkan nih. Tidak ada kata terlambat kok untuk memulai. Ingat, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita pinjam dalam dunia berbisnis. Kreatif dan inovatif. Menjadi kreatif, maka seorang wirausahawan akan mampu bersaing dengan kompetitor yang berada di sekitarnya. Berani mengambil risiko, namun tetap penuh perhitungan. Independen atau mandiri. Pantang menyerah. Nah, sikap yang satu ini udah sering banget diperbincangkan ya. Jatuh bangunnya kita dalam berbisnis juga udah jadi makanan sehari-hari nih. Nah, itulah mengapa kita harus punya prinsip pantang menyerah agar bisa menghadapi hambatan yang selalu ada. Tetap berdasar pada etika yang ada,
Jangan lupa juga untuk selalu membangun relasi baik dengan rekan sesama wirausaha. Hal ini juga tentu bisa membantu untuk menambah pengetahuan dan saling berbagi pengalaman. Era digital telah memberikan dampak bagi perkembangan kehidupan nih. Di antaranya adalah kehidupan dunia usaha atau berbisnis. Tanpa modal besar dan tempat pun orang bisa menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi melalui media sosial. Seperti marketplace akan terbentuknya dengan mudah melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Fenomena ini disikapi dengan maraknya orang berbisnis online, tidak terkecuali di kalangan generasi muda. Jika hanya di rumah saja, dengan berbisnis online mereka dapat menghasilkan income. Maka ini akan menjadikan mereka tidak akan berpikir untuk berburu-buru menjadi PNS maupun urban ke kota atau ke luar negeri untuk mengais rezeki. Tentu saja ini berdampak pada terangkatnya perekonomian. Ini juga bertujuan untuk mengkaji strategi menguatkan perekonomian melalui peran teknologi digital dalam menciptakan peluang bisnis bagi generasi muda untuk berwirausaha. Hasil penelitian pun juga menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan peluang terbangunnya wirausaha pada generasi muda. Dengan memanfaatkan media sosial, mereka dapat menjalankan bisnis dan mempunyai penghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka. Nah, penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar perekonomian masyarakat terangkat sebaiknya ada program pelatihan melek teknologi pada generasi muda khususnya di daerah pedesaan. Tujuannya itu agar generasi muda juga melek teknologi yang dampaknya pada semakin banyaknya wirausaha, perekonomian juga bisa terangkat. Nah, menurut pertanyaan yang sering saya lihat di sosial media, peluang usaha apa aja yang cocok untuk part-time entrepreneur bagi mahasiswa nih? Nah, saya juga kan kebetulan mahasiswa nih. Sebenarnya peluang bisnis yang cocok untuk mahasiswa dengan modal kecil dan menguntungkan. Tidak semua peluang usaha yang cocok untuk seorang mahasiswa yang biasanya sibuk dengan tugas kuliahnya nih. Untuk itu, kita harus memilih pekerjaan yang tidak mengganggu kuliah kita. Sebaiknya sih pilih jenis usaha yang tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengelolanya, seperti bisnis part-time atau paruh waktu kan. Dengan kata lain sih, bisnis yang bisa dikerjakan di luar waktu kuliah dan usaha tersebut tidaklah rumit untuk dijalankan atau susah untuk dikerjakan, dan yang paling penting adalah modalnya yang sangat kecil. Contoh bisnis cocok untuk seorang mahasiswa menurut aku nih. Bisnis online. Bisnis online adalah peluang usaha yang cocok untuk siapa aja, seperti mahasiswa yang harus membagi waktunya untuk kuliah kan. Seorang pekerja kantoran yang sibuk, bahkan seorang ibu rumah tangga juga dapat menjalankan usaha online tersebut. Kemudian jasa pengetikan nih cocok juga sih. Apabila kamu menyukai pekerjaan mengetik, tidak ada salahnya kan kalau kamu bisa membuka jasa pengetikan. Sasarannya sih bisa untuk mahasiswa lainnya yang sangat sibuk dan tidak punya laptop atau perangkat komputer. Atau mungkin ada teman-teman kamu sesama mahasiswa yang malas mengetik sehingga memerlukan jasa pengetikan kamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.